Batang Pambelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota jemaat GKE Batang Pambelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga jemaat yang belum mendaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota jemaat GKE Batang Pambelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum setiap hari kerja. Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai pukul 12 WIB. Dan apabila ada pelayanan yang dibutuhkan oleh warga jemaat, bisa menghubungi langsung staf BPH atau koster gereja melalui nomor telepon ataupun nomor WhatsApp yang ada. Kebaktian Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi virtual bahasa Indonesia, pimpinan kebaktian Pendeta Walter Supa MDIP. Kebaktian Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi virtual bahasa Indonesia, pimpinan kebaktian Pendeta Itayani Tidalip. Kebaktian SPRP Minggu tanggal 13 Juni 2021 tempat Gereja Batang Pambelum, petugas Pendeta Nupiasari STH di tempat Giska pukul 17 WIB. Kebaktian mengenang 40 hari almarhum Mila Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021 tempat keluarga LD Rim Saktiano, petugas Pendeta Walter Supa MDIP pukul 16 WIB. Kebaktian SPPer Jumat tanggal 18 Juni 2021 secara virtual, petugas Pendeta Itayani Tidalip, Diakon Lydia Paraindah pada pukul 18.30 WIB. Kunjungan pelayanan jemaat rumah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juni 2021 tempat Keluarga Harum SPD, alamat Jalan Kresna pukul 17 WIB. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Ray Kenhote dan Saudari Astrid Carolina akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juni 2021 tempat Swiss Bell atau Hotel Danum, petugas Pendeta Walter Supa MDIP pada pukul 13 WIB. Kebaktian ucapan syukur setelah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Ray Kanhote dan Saudara Astrid Carolina akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Juni 2021 tempat Swiss Bell Hotel Danum, petugas Pendeta Itayani Tidalip pada pukul 14.30 WIB. Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 13 sampai tanggal 19 Juni 2021. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahannya agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita jemaat ini. Akan dilaksanakan pemberkatan dan peneguhan nikah pada hari Sabtu 19 Juni 2021 di Swiss Bell Hotel Danum, Saudara Ray Kenhote, anak dari Bapak Matling dan Ibu Marisa, dengan Saudari Astrid Carolina, anak dari Bapak Daniel I. Jangkir dan Ibu Kartini. Akan dilaksanakan baptisan kudus anak pada hari ini, Minggu 13 Juni 2021 atas nama Timothy
Tabalien, anak dari Bapak Aloysius Erik dan Ibu Pasca Lia Apriliani. Kemudian berita orang sakit. Yang pertama, Samsun S. Nyarang dirawat di rumah. Yang kedua, Dionysius Kaji Sangalang dirawat di rumah. Keputusan hasil sidang 2 Minggu 28 Februari 2021 adalah memberikan amplop persembahan syukur bulanan dan membagikan kartu iuran jemaat 30.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga. Untuk pelaksanaan program pengadaan genset Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum mulai Minggu tanggal 7 Maret 2021 telah menyediakan kotak persembahan maju ke depan setiap minggu dalam ibadah minggu. Membagikan kartu dana komitmen jemaat untuk pembangunan gereja Batang Pambelum Jalan Talawang sebesar 1 juta rupiah per kakak. Melaksanakan kegiatan kunjungan jemaat rumah. Bagi warga jemaat yang belum masuk WA Group GKE Batang Pambelum agar dapat menghubungi admin grup GKE Batang Pambelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKE Batang Pambelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di gereja Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai pukul 12 WIB atau melalui rekening gereja Batang Pambelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKE Batang Pambelum kebaktian keluarga tahun 2021 tidak dijadwalkan oleh BPH Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum. Namun apabila ada permintaan dari keluarga untuk melaksanakan kebaktian keluarga di tempatnya, BPH Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum akan melayani sesuai dengan permintaan keluarga tersebut. Atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Informasikan kepada seluruh warga jemaat Pambelum bahwa dalam rangka perayaan Hari Perempuan GKE tahun 2021, Kapiper Res Palangkaraya akan mengadakan lomba kebersihan dan kerapian gedung gereja. Berkenaan dengan hal tersebut, pengurus SPPR Batang Pambelum memohon bantuan dari warga jemaat agar dapat menyumbangkan 1 pot bunga hidup atau plastik serta rupa-rupa dekorasi gereja berupa lukisan dan lain-lain untuk keindahan gedung gereja Batang Pambelum. Bagi yang bersedia menyumbang dapat menghubungi Ketua SPPR Batang Pambelum, Penetua Harum SPD. Atas bantuan dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Nama yang sudah menyumbangkan bunga untuk kegiatan tersebut adalah yang pertama Heni Ginting, yang kedua Betaria, yang ketiga Pupi S. Pratiwi, yang keempat Ilse, yang kelima Nupetri, yang keenam Desi, yang ketujuh Harung, yang kedelapan Margareta, yang kesembilan Elvi, yang ke-10 Nyonya Siksan, yang ke-11 Nurminsih, yang ke-12 Sindai, yang ke-13 Rupina, yang ke-14 Wiltin, yang ke-15 Nyonya Agus Preli, yang ke-16 Santi, yang ke-17 Ursuli, yang ke-18 Nisa Aleta, yang 19 NN, yang ke-20 Gantiani, yang ke-21 Lilis Wiugang, yang ke-20 Acuriani Victor, yang ke-23 Ira, yang ke-24 Yuyus Fiorina. Diharapkan partisipasi dari anggota jemaat GKE Batang Pambelum untuk mendukung pengadaan alat multimedia adalah sebagai berikut. 1. PC Flash Monitor, yang kedua Handycam Flash Tripod, yang ketiga Velvet. Total harga untuk pembelian alat multimedia tersebut sebesar Rp22.970.000.
Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pambelum untuk persembahan syukur sekolah hari Minggu atau SHM di rumah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di gereja Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai pukul 12 WIB. Diinformasikan kepada warga jemaat Batang Pambelum bahwa pada hari Minggu 27 Juni 2021 dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur dan 126 tahun pekabaran Injil GKE dilaksanakan perjamuan kudus. Diharapkan semua warga jemaat mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus tersebut. Untuk pengambilan bahan perjamuan kudus yang dimaksud bisa mengambil di gereja Batang Pambelum mulai dari Minggu 13 Juni 2021 pukul 10 sampai pukul 12 WIB. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan kepada nomor 12 warga jemaat Batang Pambelum bahwa STT GKE membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang 1 tanggal 3 Mei sampai tanggal 23 Juni 2021 dan gelombang kedua pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Juli 2021. Untuk informasi lebih jelas bisa melihat di papan pengumuman gereja. Berdasarkan surat dari Majelis Resut GKE Palangkaraya perihal persembahan syukur istimewa Hari Pertanian GKE dan Hari Pengucapan Syukur dan Pekabaran Injil GKE tahun 2021 dibagikan 75 amplop ke jemaat GKE Batang Pambelum dan dapat diserahkan secara kolektif dengan bendahara jemaat GKE Batang Pambelum paling lambat tanggal 18 Juli tahun 2021. Berdasarkan surat dari Majelis Resort GKE Palangkaraya perihal kontribusi untuk pembangunan gereja Bethesda Jemaat GKE Tanjung Sengalang, maka untuk mencari dana tersebut BPH Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum menyediakan kotak di depan selama 2 minggu dari Minggu tanggal 20 Juni 2021 dan Minggu 27 Juni 2021. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi bendahara majelis jemaat maupun bendahara panitia pembangunan. Kemudian ada undangan untuk jemaat GKE Batang Pambelum, yaitu undangan kebaktian 40 hari. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari agar kiranya berkenan hadir dalam kebaktian mengenang 40 hari berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga Ibu, saudara dan nenek kami tercinta Mila. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021 jam 16 WIB atau jam 4 sore. Tempat rumah keluarga Edi Rimsaktianto atau Bapak Jackson, Jalan Krishna nomor 8 Palangkaraya. Catatan, para undangan tamu yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan ya, pencegahan COVID-19 itu diwajibkan. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian tersebut kami ucapkan terima kasih. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hormat dari seluruh keluarga besar almarhum. Demikian berita jemaat pada hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKE Batang Pambelum
dimanapun berada. Hal ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Pada hari ini Minggu 13 Juni 2021 kita dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Supa MD. Untuk memulai ibadah kita siapkan diri kita dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 3 ayat pertama sampai yang kedua. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita angkat pujian kita bersama-sama menyanyi dari NKB nomor 3 ayat yang pertama dan yang ketiga. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus
pengampunan dosa dan ucapan syukur, marilah bersama-sama kita menaikkan doa pengampunan dan doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, bersyukur terima kasih apabila di pagi cerah indah ini Tuhan, Engkau telah hantar dan tibakan kami di rumah ibadah-Mu Tuhan. Seraya kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Di dalam rumah ibadah-Mu Tuhan, kami datang untuk bersujud dan bersembah. Kami datang untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami perbuat, yang pernah kami lakukan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bermohon di hadapan Engkau ya Bapa, sekiranya Engkau mengampuni atas segala dosa kami, supaya kami tidak jatuh ke jurang dosa ataupun ke jurang dosa maut. Ampuni dan kasihan kami Bapa, supaya kami layak di hadapan Engkau. Berikanlah kami roh takut pada Tuhan, supaya kami tidak berani pun karena takut akan Engkau, supaya kami betul-betul hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam terang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bermohon di hadapan Engkau ya Bapa. Kami selalu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas semua kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Apabila sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau telah menjaga dan melawat kami, Engkau telah menuntun, memimpin, membimbing di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bermohon di hadapan Engkau Tuhan, di tempat rumah ibadah-Mu ini Tuhan. Kami datang memohon di hadapan Engkau Tuhan, sekiranya Engkau hadir di tengah ibadah kami Tuhan, sekiranya Engkau berkarya berkuasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau berkati kami sidang jemaat-Mu Tuhan, bahwa di saat kami datang untuk memuji, memulia dan menyembahkan akan nama-Mu Tuhan, Engkau buanglah pikiran, perasaan hati yang tidak berkenan di dalam diri kami Bapa. Engkau kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Bapa. Engkau bersihkanlah hati pikiran kami, terlebih di tempat rumah ibadah-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur atas semua berkat, kesehatan, umur panjang yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami hanya menyerahkan tubuh, jiwa dan raga kami hanya ke dalam pengasihan-Mu Bapa, karena kami adalah manusia biasa dan manusia lemah yang tidak berdaya. Dan kami juga berdoa bermohon di hadapan Engkau Tuhan. Engkau mengetahui hati dan pikiran kami, Engkau mengetahui hati dan pergumulan, permasalahan kami di dalam kehidupan kami. Inilah kami hamba-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu ya Bapa. Dan sekarang Tuhan, terlebih-lebih kami ingin membuka dan membaca akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau tolonglah kami, Engkau urapilah kami dengan kuasa, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu tercatat dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai dia sungguh biasa. Engkau pakai mulut dan bibirnya untuk berkata-kata akan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami yang mendengarkannya Tuhan, sehingga kami selalu diberkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa pinta permohonan kami yang kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat pertama sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan kita pada hari ini yang berjudul Orang Israel menghendaki seorang raja. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel.
Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di atas kamu. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari PKJ nomor 255 ayat yang pertama. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat suka saat selang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan mencari Tuhanku. Firman-Mu kupegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter Supa, kita akan mendengarkan puji-pujian dari SPPR Jemaat Batang Pembelum yang berjudul Kasih Tuhan. Kami persilahkan. Sombong, hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu Yesus, sempurna adanya. Ku rindu, ku rindu, ku rindu belayan kasih-Mu Tuhan. Selama ini selalu aku rindukan kasih-Mu Tuhan. Di dalam hidupku selalu aku rasakan kasih-Mu nyata adanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus, sempurna adanya. Kasih Tuhan, panjang sabar
bagi sesama umat manusia di dunia ini. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, tidak sombong, hanya kasih Tuhan, hanya kasih Yesus, sempurna adanya. Selalu ku rindu, pelayan kasih-Mu selama ini. Selalu aku rindukan kasih-Mu Tuhan. Di dalam hidupku selalu aku rasakan kasih-Mu nyata adanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus, sempurna adanya. Kasih Tuhan, panjang sabar. Kasih Tuhan, murah hati bagi sesama umat manusia di dunia ini. Kasih Tuhan, lemah lembut. Kasih Tuhan, tidak sombong, hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu Yesus, sempurna adanya. Kasih Tuhan, panjang sabar. Kasih Tuhan, murah hati bagi sesama umat manusia di dunia ini. Kasih Tuhan, lemah lembut. Kasih Tuhan, tidak sombong, hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu Yesus, sempurna adanya. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu Yesus, sempurna adanya. Terima kasih atas puji-pujiannya. Kita semakin yakin kasih yang sempurna ada di dalam Yesus Kristus dan nyata bagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan memberitakan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami umat-Mu tetap bersyukur bisa beribadah. Sebahagian bisa ke gereja, sebahagian bisa memakai media yang ada pada diri kami, yaitu HP atau laptop atau televisi kami. Kami mohon memberkati kami yang menikmati ibadah. Hari ini hari yang Tuhan perintahkan, ingat dan kuduskan. Kiranya kami punya waktu untuk menguduskan hari Sabat ini untuk mengenang kasih Tuhan dan untuk mengucap syukur. Dan kami ingin diisi oleh kuasa Tuhan juga, yaitu melalui firman-Mu. Karena
firman-Mu syarat dengan ajaran yang benar, ajaran yang baik, yang bisa merubah karakter yang tidak baik menjadi baik, dan menjamin bisa kami selamat dari kebinasaan. Oleh sebab itu kami sangat serius, sangat sungguh-sungguh memohon Tuhan agar kuasa-Mu bisa ditaruh di hati kami, dipegang oleh prinsip hidup kami. Kami mohon Roh Kudus berbicara untuk kami semua melalui hamba-Mu. Amin. Izinkan saya membaca tidak sesuai dengan almanak, tapi mulai dari ayat 1, tidak mulai dari ayat yang ke-13. Kalau mengikuti almanak Nas memang hanya 3 ayat ya. Kita mulai saja dari pasal 1 ya, ayat 1. Silahkan klik. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-15. Kita bisa baca bersama ya. Dan saya nanti minta tugas warga jemaat atau petugas LCD ya, bisa menyiapkan 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13. Nanti kita akan baca bersama-sama di akhir ibadah. 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13. Saya dicatat sebagian untuk tugas LCD, nanti kita baca bersama-sama. Untuk terakhir khotbah saya nanti. Bisa klik lagi kita atau belum bisa sambil berjalan yang di layar. Saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 13, demikian bunyinya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang panah ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami sama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar
berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya buat judul, Rasul Paulus menjawab kritik secara ilmiah dan alkitabiah. Jadi Rasul Paulus dari nasnya itu sebenarnya dia mau mengkritik atau jawaban atas tuduhan-tuduhan gitu ya. Apa tuduhannya ya? Apa tuduhan yang dibuat secara alkitabiah? Atau saya katakan saya juga pernah lihat kritik orang terhadap Jokowi gitu ya. Karena memang visi utama dari Jokowi adalah pembangunan mental. Namun orang melihat pembangunan yang dia buat adalah infrastruktur atau jalan, komunikasi yang lancar. Lalu orang mengkritik kapan pembangunan mental, spiritual yang dia canangkan. Saya melihat jawaban Jokowi itu jawaban ilmiah, sangat ilmiah ya. Menurut dia justru jalan itu awal dan cikal bakal pembinaan dan pembangunan mental spiritual. Karena akibat tidak lancarnya komunikasi, susahlah pembinaan. Banyak orang mau jadi pegawai, petugas, tapi karena merasa jauh dari kota, sanggup mengundur diri. Nah itu buktinya. Nah kalau jalannya lancar, orang nggak akan merasa was-was begitu ya. Bagi petugas dan orang yang daerahnya terpencil, terpelusuk pun terbina mentalnya. Nah jadi justru jalan itu untuk semua perubahan menuju arah pembangunan baik mental maupun fisik. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih, apa kritik terhadap Rasul Paulus dan murid-muridnya? Kritik yang pertama tadi dituduh ya, sejak bacaan ayat pasal 1. Dituduh perbuatan tersembunyi dan memalukan. Tadi dikatakan, kami menolak kalau dianggap kami ini, kegiatan kami sembunyi-sembunyi atau yang memalukan. Paulus mengatakan menolak dituduh licik. Yang ketiga, dituduh memalsukan firman Allah. Nah inilah di Korintus ini kan dalam prakteknya ada perpecahan, ada golongan-golongan. Nah, golongan-golongan ini yang saling fitnah gitu ya. Ada golongan Apolos, Kepas, dan Paulus. Dituduh memberitakan Injil tertutup. Ada dari awal pembacaan tadi. Bapak Ibu, kita dengarkan jawaban atau pembelaan Paulus. Ada 10 pembelaannya dari yang kita baca. Saya ini menjadi rasul, jadi pemberita Injil, begitu ya, oleh kemurahan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan jadi pelayan. Bukan karena dia minta-minta gitu ya, cari-cari. Karena kemurahan Tuhan, dia ditangkaplah Paulus ini ya, kalau kita lihat. Bahkan awalnya dia bukan pengikut dari sejak kecil. Bahkan dia penantang, bahkan menjadi musuh kekristenan atau Kristus. Tetapi dia diambil, dan oleh sebab itu dia katakan, oleh kemurahan Tuhan saya jadi pelayan. Yang kedua, mengapa orang yang akan binasa dan tidak percaya serta buta pikirannya oleh zaman tapi mau percaya? Kalau pemberitaan saya
kehadiran saya, ajaran saya tidak baik, tertutup, palsu, kenapa orang mau percaya? Banyak orang tertarik, banyak orang suka, banyak orang mau. Banyak orang mau membaptis anaknya, atau dirinya, atau keluarganya. Nah, kita yakin hari ini ada baptisan, karena kita percaya oleh kemurahan Tuhan. Karena kita percaya Yesus bisa menyelamatkan oleh berita yang disampaikan oleh Paulus. Yang ketiga, Paulus katakan, yang saya beritakan bukan ada memberitakan diri kami atau murid-muridnya ya, tetapi Yesus sebagai Tuhan. Itu yang pokok berita, sumber berita, informasi yang disampaikan, yang diceritakan. Yesus lahir, Yesus membuat mujizat, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Itu pokok-pokok cerita yang selalu diceritakan oleh Paulus kepada setiap orang yang belum percaya, yang mau binasa, tadi dikatakan artinya belum percaya. Yang keempat pembelaannya, kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Jadi oleh kehendak Yesus lah, bukan karena ada orang memerintah sebagai hamba tadi ya. Nah tadi dalam pembacaan Alkitab dicari-cari oleh bangsa Israel. Mereka mau menolak Samuel, hakim dan nabi sekaligus, karena Samuel dianggap tua dan dianggap gagal mendidik anak-anaknya. Mereka menolak dan mereka ingin raja. Allah katakan, wah dasar orang umat Israel ini bedungil gitu ya. Bukannya menolak kamu Samuel, mereka tuh mau menolak saya karena mereka ingin menyembah. Ya silahkan, ingatkan mereka, konsekuensi menjadi apabila ada raja, umatmu nanti disuruh lari di depan kuda, dijadi budak. Ya namanya ada raja, harus ada pasukan elit, tentara penjaga raja yang dilatih, digembleng luar biasa. Itu akibatnya kalau kita mau dipimpin oleh raja, rakyat jadi budak gitu ya. Ada budak konsekuensinya kalau raja. Nah itu yang harus diingatkan. Yang kelima, pembelaan Paulus, dari dalam gelap akan terbit terang. Ini juga ada buku Kartini ya, atau dia katakan harta rohani dalam bejana tanah liat. Jadi walaupun memang Paulus sadari dia orang berdosa, tapi dia merasa ada harta rohani yang luar biasa, ada bejana. Saya ingat dulu, bukan saya pamer orang tua atau kakek saya, dan saya dengar cerita Dayak. Kriteria orang Dayak itu dianggap kaya apabila ada dua bejana. Yang pertama Belanga ya, pertama Belanga Halamaung. Itu Halamaung itu atau Belanga itu kakek saya ada dua, tapi kalau kakek saya dikenal zaman itu tua, kaya, tapi kami enggak. Karena Belanga nggak bisa dibagi-bagi gitu ya. Ada aja barangnya itu ya. Ada dua. Memang kelihatannya banyak emasnya di situ ya. Tapi nggak bisa dijual oleh keluarga. Terkenal. Jadi ukuran dulu kaya itu gitu ya. Kaya dan isu-isunya gitu, isu ini. Ukuran itu orang kaya, orang hebat, orang pintar, orang punya jabatan, pengaruh. Apabila sudah punya belanga, punya garantung, punya ngayau gitu ya, bisa ngayau, ada kepala dia berhasil. Nah itu ukuran. Nah sekarang kalau ijazah S1, S2, S3, oh itu yang hebat. Ukuran orang pengaji zaman sekarang itu pasti banyak kajinya sudah.
Oleh sebab itu Paulus katakan, walaupun saya ini orang susah, orang sederhana, latar belakang tidak sekolah, tapi saya juga merasa digembleng, ada memiliki harta. Ayat 6-7 ya. Yang ke-6, pembelaan Paulus, ada kekuatan yang melimpah berasal dari Allah. Dia bisa menjalankan tugas ini karena dia merasakan seperti kasih yang nyata menurut nyanyian tadi. Nyata kasihnya ya, harus diingat, harus dicatat oleh yang nyanyi. Apa yang nyatanya? Jangan hanya di mulut gitu ya. Kadang-kadang kita bisa nyanyi di mulut, pengakuan itu pengakuan luar biasa nyanyi. Saya merinding dengar nyanyi tadi ya. Pengakuannya luar biasa terhadap Allah. Tapi apa dampaknya setelah kita merasakan Allah yang mengasihi kita nyata itu? Ada kekuatan yang melimpah berasal dari Allah. Buktinya, menurut Paulus, buktinya ditindas tidak terjepit. Udah ditindas dalam memberitakan Injil ini, dicekal, ditindas, dihalangi. Zaman mereka secara fisik, bukan secara politik, terang-terangan. Yang kedua, habis akal, diserang berbagai sudut, secara filsafat, secara adat, wah, berdebat ya, tetapi tidak putus asa. Itu bukti nyata kekuatan Allah. Yang ketiga, dia aniaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ya, kalau kita dengar kesaksian orang-orang yang baru bertobat, mereka dianiaya karena dianggap penista. Tapi mereka merasa justru tidak ditinggalkan sendirian, malah menjadi populer retas. Yang keempat, dihempas namun tidak binasa. Itu kekuatan Allah, kasih Allah yang nyata. Yang kelima, membawa kematian Yesus, tetapi justru kehidupan Yesus yang tampil di balik mengalami siksaan yang begitu ya. Pembelaan yang ketujuh, tubuh Yesus semakin nyata di dalam diri kita, walaupun diserahkan ke dalam maut atau maut giat menyerang. Jadi justru tubuh Kristus ketika kita bertahan dalam gangguan dan cobaan akan semakin jelas bahwa orang ini pengikut Yesus. Bukan mengikut Yesus saat senang saja, saat bahagia, saat tidak ada masalah. Orang ini mengikut Yesus justru ketika jatuh dalam dosa oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain. Dia tetap semangat. Yang kedelapan, ini nas yang kita baca sesuai almanak. Paulus merasa memiliki roh dan iman. Jadi walaupun orang tuduhin dia macam-macam, tapi dia merasa ada roh dan iman. Sehingga dia tidak takut dengan ancaman maut. Percaya Yesus akan membangkitkan dia walaupun bisa mati oleh ancaman atau oleh manusia. Demikian kita yakin orang tua yang akan membaptis anaknya, mereka yakin karena keyakinan kita akan memperoleh hidup yang kekal walaupun kita di dunia ini terbatas karena usia. Yang kesembilan, pembelaan Paulus, semakin banyak orang yang jadi percaya bukan berkurang. Jadi kalau pemberitaan saya ini salah, licik, palsu, masa orang semakin banyak tertarik gitu, suka. Sebagai buktinya kita lihat, sejak Roh Kudus turun, orang baptisan pertama ada 3.000 orang. Tidak lama baru setelah itu 5.000 orang. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dengan Kisah Rasul pasal 4 ayat 4. 3.000 orang. Setelah Roh Kudus turun itu luar biasa kehadiran orang. Tadi dikatakan oleh Paulus, saya memiliki iman dan roh. Oleh itulah orang percaya.
Yang ke-10, semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi malah banyak orang mendukung gitu ya, banyak orang memberikan persembahan, sumbangan, bantuan. Ya, kita lihat aja baru-baru ini di jemaat kita. Ada informasi, ada kegiatan, ada ingin agar gereja lebih bagus. Oh, hari ini luar biasa. Di depan kita bagus ya. Artinya kita juga bahwa menurut Injil Markus bahwa Injil keselamatan itu diberitakan kepada semua makhluk dan ciptaannya. Jadi kalau kita bisa merawat tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, bahkan bunga-bungaan, berarti kita juga memberitakan Injil untuk tanam-tanaman. Jemaat akan menyumbang, akan memberikan ucapan syukurnya melimpah apabila dikelola dengan benar dan transparan. Saya yakin jemaat akan menerima. Dan dukung kami akan membuat baru kemarin rapat kami sudah menentukan mengangkat petugas yang merawat sumbangan Bapak Ibu dan akan membuat tempat penangkarannya atau tempat penyimpanannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan jawaban secara ilmiah dan alkitabiah supaya tadi dikatakan supaya dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Apakah kebenaran atau memasukkan firman Tuhan? Sudah dia katakan demikian tadi. Jadi perlu juga kita menjawab ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus? Cara menjawab. Inilah pesan dari firman Tuhan 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Yang pertama, kita jangan alergi dengan kritik negatif orang terhadap kita karena aktif, karena kita rajin, karena kita mau melayani, karena kita menjadi orang Kristen yang benar. Memang dikritik, diuji, dicoba, diganggu. Itu buktinya bahwa iblis ada juga. Kalau tidak ada iblis, tidak ada yang ngeritik kita ya, tidak ada yang ganggu kita. Dan hak mereka lah, tugas mereka lah itu ya, tukang merusak, mengacau, itulah tugas iblis. Pesan yang kedua, hadapi kritik dengan kritis dan benar, jangan emosi. Dan tidak akan emosi kalau yang dikritik tidak benar. Jadi saya juga merasa kalau saya benar, biar aja istilah orang itu anjing mengunggung, kepilah berlalu aja. Kalau kita benar kok. Tapi biasanya kalau memang salah itu, wah kalap orangnya karena kritik. Marah-marah dia. Dan lucunya tidak ada yang mau membelanya ya. Kalau orang dianggap orang-orang kritis, kecuali orang tidak kritis, ada yang ikut-ikut. Wah kejamnya dia, mau kita lawan. Tidak kritis namanya itu. Nah oleh sebab itu, mari kita hadapi kritik-kritik kita sebagai orang Kristen. Jangan mundur karena kritik dan harus dijawab dengan ramah tamah. Nah, ini jawabannya. Silakan kalau bisa kita sama-sama baca 1 Korintus 4 ayat 12. Bisa petugas 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13. Ya agak susah ya. Cepat di HP masing-masing saya akan bacakan 1 Korintus 4 ayat 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnahkan, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, kritik orang bayangkan.
Kita dianggap kafir, dianggap sampah dunia, dianggap kotoran. Jawablah dengan ramah, dengan ilmiah, alkitabiah. Kita percaya kepada Yesus, dan buktinya orang Kristen bukan malah mundur, malah berkurang, tapi malah banyak. Orang tua semakin taat, selalu menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Jangan malu menjadi orang Kristen, gitu intinya ya. Tuhan memberkati kita yang telah mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, tolong kami ingat dan simpan baik-baik. Kami merasa sering dibuili oleh iman kami, dikritik oleh kami rajin, taat, mau hidup benar. Dan Tuhan tadi sudah menjelaskan melalui iman Paulus. Tuhan, kami serahkan hidup kami minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penjagaan dan perlindungan dari Tuhan supaya kami selamat, baik di rumah, di jalan, dan tempat kerja. Dan kami butuh keperluan kehidupan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyediakan kami air minum kami, menyediakan makanan nasi kami atau lauk pauk kami. Dan kami butuh keuangan untuk biaya-biaya kehidupan kami, terutama masa depan anak-anak kami sampai turunan kami. Kami mohon Tuhan memberkati tugas usaha jabatan kami yang kami miliki, yang kami kelola, agar selalu berhasil, selalu bernilai, selalu berguna usaha-usaha dan pekerjaan kami. Kami juga serahkan tubuh jiwa kami ini agar Tuhan yang melindungi. Kalau sakit, Tuhan tambahkan daya tahan dan berikan kami cara merawatnya, mengobatinya, dan menyembuhkannya, baik yang terutama warga jemaat kami yang ada sakit di rumah masing-masing. Kami juga mohon Tuhan memberikan semangat, sukacita, bahagia, damai sejahtera untuk janda, duda, yatim piatu, orang terlantar, fakir miskin. Dan kami mohon Tuhan memberkati kami sebagai pelayan gereja, baik kami penetua, diakon, pendeta, tim multimedia, guru sekolah minggu. Dan kami juga mohon Tuhan datang menjamah tubuh atau menangkap, merayu warga jemaat kami yang menjauh dari Tuhan, bahkan ada yang sudah tersesat, agar kembali kepada Tuhan. Tuhan berbisik terus kepada mereka supaya mereka ingat bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan memberkati gereja di seluruh dunia supaya terus menjalankan tugasnya memberitakan firman-Mu dengan kekuatan dari Tuhan, sebagaimana Paulus juga zaman dulu. Kiranya terus kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap orang percaya dan melalui lembaga gereja, khususnya gereja Kalimantan dan Pengelis. Tuhan berkati GKE ini yang akan bersinode tanggal 6 Juni nanti. Tuhan berkati sehingga pelaksanaan sinode bisa berjalan dan menghasilkan keputusan yang sungguh-sungguh bisa membangun kehidupan iman dan kepercayaan seluruh warga GKE. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan memerintah pemerintah supaya petugas pemerintah dari presiden sampai kepada RT dan aparatnya, supaya mereka betul-betul menjalankan tugas mereka sebagai abdi negara, mau melayani rakyat yang berurusan dan betul-betul melaksanakan pembangunan sesuai dengan anggaran, sehingga anggaran tidak banyak disimpangkan, sehingga hasil pembangunan itu maksimal dan cepat dirasakan oleh rakyat. Demikian juga kami rakyat, hendaknya kami setia dengan tugas kami membayar pajak, sehingga kami tidak kesulitan anggaran pemerintah membantu rakyatnya atau membangun daerah ini. Kami mohon lindungi kami semua ya Tuhan, jauhkan kami dari bencana. Dan kami mohon tambahkan sukacita, bahagia, damai sejahtera, rukun dan sejahtera untuk yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Ya Bapa, dengarkanlah seru doa kami sekalian yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari pedang jahat,
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkan penuntun, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengarkan pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus Kristus kepada anak-anak seperti tertulis dalam kitab Markus pasal 10. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara jemaat dan saksi dan orang tua anak, marilah kita berdoa untuk Timothy Tabalien. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami membawa Timothy Tabalien ini supaya diberkati oleh Tuhan. Timothy Tabalien ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi kepunyaanmu. Terimalah dia dalam kerajaanmu. Janganlah menghentikan karuniamu, melainkan peliharalah dia dalam kasihmu, supaya ia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang mengganti anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Seperti pengakuan kita orang Kristen, kalau percaya jawablah. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau meminta jawablah. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau berjanji jawablah. Bawalah Timothy Tabalien supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Maju ke sini. Bisa aja naik ke Timothy Tabalien, saya membaptis saudara di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu.
dan menjadi ahli waris serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapak, Ibu, dan saksi anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjian tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah Bapak, Ibu, dan saksi anak ini sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang nasihat kepada para bapak dan ibu dan saksi, kami nasihati supaya saudara jangan melupakan perjanjian tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya ini. Pimpinlah anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya, ajarilah dia berdoa, bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Selesai. Selamat. Lanjut. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur. Tetapi sebelumnya kita akan mendengar nas pengantar persembahan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah. Keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Kami selalu patut bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkau telah nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena apabila dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau telah memberkati segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan, sehingga Engkau curahkanlah berkat-berkat berkelimpahan kepada kami Tuhan. Sehingga Engkau telah nyatakan di dalam kehidupan kami, Engkau bukan pintu tikap langit kepada kami ya Bapa. Apabila saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami ini ya Bapa. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Bapa, supaya persembahan syukur ini bisa berbau harum di hadapan Engkau. Terlebih yang tersisa pada kami Tuhan, Engkau berkati, sehingga di lain waktu kesempatan kami bisa memberikan persembahan syukur yang hanya datang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian kita dari PKJ 271 ayat pertama sampai persembahan syukur kita dikumpulkan. Janganlah kumpulkan hartamu. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, dengan merusak pencuri membongkarnya. Karena selalu kumpulkanlah harta tersebut, di mana hartamu disitulah banyak yang khawatir akan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benar. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya. Yang kumpulkan banyak
dan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan dengan sungguh-sungguh dan tegas. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.